poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Sebelumnya Pak minta satu orang untuk pimpin kita jadi saya bisa. Ya, lanjut. Es breathing dulu, es breathing. Habis es breathing baru. Tepuk semangat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat kami. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum pembelajaran kita hari ini, Pak akan ambil absen dulu ya. Agustinus Molobai, Hadir. Francisca Timu, Hadir Pak. Maria Scholastica Boko, Hadir Pak. Julius Aprilia Tabe, Hadir Pak. Mertilius Pindapono, Hadir Pak. Octavianus Brian Bangke, Yohana Tuku, Hadir Pak. Severinus Gani, Hadir Pak. Januarius Lalu. Hadir. Oke, ada 3 orang yang tidak hadir ya. Ada keterangan? Oke, sebelum pelajaran kita hari ini, Pak dan adik-adik akan membuat kesepakatan secara Pak minta semua maju ke depan. Oke, yang pertama. Mendengarkan penjelasan dari guru dan menghargai guru. Yang kedua. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang ketiga. Menjaga fasilitas di kelas. Yang keempat. Menjaga kebersihan kelas. Yang kelima. Mengerjakan PR dan tugas sekolah. Yang terakhir. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, karena kita sudah buat kesepakatan, berarti tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kita kan sudah buat kesepakatan, berarti tidak boleh. Tidak boleh melanggar. Baik, kita duduk.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau pria dalam ruangan kelas atau ruangan aula, ruangan yang tertutup, apa yang terjadi? Akan menghasilkan akan menghasilkan bunyi. Sekarang ada yang tahu pengertian dari bunyi? Ada yang tahu pengertian dari bunyi? Oke, jadi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran. Getaran ini merambat atau bergerak dalam bentuk gelombang sampai ke telinga kita. Jadi materi kita hari ini adalah fenomena gelombang bunyi. Oke, jadi materi kita kali ini tentang apa? Oke, jadi materi kita hari ini yaitu tentang fenomena gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian gelombang bunyi dengan bahasanya sendiri dengan tepat. Yang kedua, melalui percobaan sederhana, siswa dapat mempraktikkan gelombang bunyi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok serta didik diharapkan mampu mempraktikkan gelombang bunyi. Oke adik-adik, sekarang Pak akan menayangkan video. Perhatikan baik-baik ya. Nanti habis ini Pak akan tanya kembali apa yang ada dalam video. Materi pemantuan bunyi jemaah dan gaul seperti apa? Langsung kita lihat yuk. Nah, yang harus kalian ketahui, jadi pemantuan bunyi itu terbagi menjadi 3. Pemantuan yang terbuat bunyi asli, gaul atau redam, dan juga gema. Yang pertama, kita mulai dari pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Jadi misalkan kita bernyanyi, suara terdengar lebih keras, atau suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka. Mengapa demikian? Jadi penyebab bunyi terdengar lebih keras di ruangan kecil dan tertutup adalah pada ruangan kecil dan tertutup, bunyi asli dan bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Nah, yang kedua masih terkait pemantulan bunyi, yaitu adalah gaul atau keredam. Gaul atau keredam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Contohnya adalah saat kita berada di sebuah gedung besar atau bioskop, akan terdengar gaul atau keredam. Karena terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, maka gaul atau keredam bersifat merugikan, sebab mengganggu kejelasan bunyi yang asli. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli dikirim. Anak-anak, gema itu terjadi jika bunyi pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berada di tempat atau di dalam rumah dan suara ini
Jadi bunyi pantul yang memperkuat bunyi yang asli. Yang kedua adalah naum atau redam, yaitu bunyi yang berdengar bersamaan dengan bunyi aslinya sehingga mengganggu bunyi yang asli. Yang terakhir adalah gema, yaitu bunyi yang terdengar setelah bunyi yang asli terkirim, dan bunyi gema tidak mengganggu bunyi aslinya. Demikian anak-anak penjelasan dari Buketa mengenai materi pemantulan bunyi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Oke, sudah. Tadi kan sudah nonton toh. Nah, sekarang pengen bertanya, apa yang ada dalam video tadi? Siapa yang bisa jawab? Apa yang ada dalam video tadi? Bisa? Atau belum paham Pak? Kita lagi sekali. Terus sekali lagi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Bu Prita kembali. Kali ini Sekarang perhatikan ke depan. Habis ini Pak langsung tanya sebentar. Nah, yang harus kalian ketahui, jadi pemantulan ini terbagi menjadi 3. Pemantulan yang memperkuat bunyi asli, gaul, redam, dan juga gema. Yang pertama adalah pemantulan yang memperkuat bunyi asli. Jadi anak-anak, saat kita bernyanyi di kamar mandi, suara terdengar jelas, atau suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka. Mengapa demikian? Jadi penyebab bunyi terdengar lebih keras di ruangan kecil dan tertutup adalah pada ruangan kecil dan tertutup, bunyi asli dan bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi yang asli. Nah, yang kedua masih terkait pemantulan bunyi, yaitu adalah gaung atau kedam. Gaung atau kedam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Contohnya adalah saat kita berada di sebuah gedung besar atau bioskop, akan terdengar gaung atau kedam. Karena terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, maka gaung atau kedam bersifat merugikan, sebab mengganggu kejelasan bunyi yang asli. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli terkirim. Anak-anak, gema itu terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak tadi, atau di dalam rumah dan suara gema tidak mengganggu bunyi aslinya. Oke, itu dia penjelasan kita mengenai pemantulan bunyi. Kesimpulannya, jadi pemantulan bunyi itu ada 3. Yang pertama, memperkeras bunyi asli, yang biasanya terjadi di ruangan kecil. Jadi bunyi pantul yang memperkuat bunyi yang asli. Yang kedua adalah gaung atau kedam, yaitu bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga mengganggu bunyi yang asli. Yang terakhir adalah gema, yaitu bunyi yang terdengar setelah bunyi yang asli terkirim, dan bunyi gema tidak mengganggu bunyi aslinya. Demikian anak-anak penjelasan dari Buketa mengenai materi pemantulan bunyi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, tadi sudah menonton toh. Kenapa ingin bertanya apa yang ada dalam video tadi? Penjelasan yang ada dalam video tadi tentang apa? Tentang fenomena agak kuat tidak fenomena? Ya, ada yang tahu pengertian dari bunyi?
Tadi sudah tuh di video ada tuh. Ada yang tahu pengertian dari gelombang bunyi? Doris. Oke, dari gelombang bunyi adalah gelombang yang adalah energi yang dihasilkan oleh getaran itu sendiri. Coba Doris ulang pengertian gelombang bunyi apa? Adalah getaran yang dihasilkan oleh getaran itu sendiri. Oke, ada yang tahu manfaat dari bunyi? Manfaat dari bunyi. Bisa? Ada yang tahu manfaat dari bunyi? Jadi? Ada yang tahu manfaat dari bunyi? Oke, jadi manfaat dari bunyi itu adalah untuk misalnya gani omong, pasti kan ada suara loh. Suara itu yang dihasilkan oleh getaran yang ada di tenggorokan dengan di lidah ini. Jadi kalau tidak ada bunyi gani omong, itu Ica tidak akan dengar. Karena dengan bunyi makanya Ica bisa mendengar. Itu dari apa? Dari bunyi atau tidak? Oke, sekarang Pak minta kita akan mempraktekkan bunyi di dalam kelas dan di luar kelas. Kita sekarang buat di luar kelas dulu. Oke, semua berdiri. Kita keluar kelas. Agak di lapangan. Ya, sekarang coba kamu teriak. Coba. Ya, Gani, coba kau Gani. Teriak jangan terlalu kuat, pas coba. Ica coba Dorin ulang. 1, 2, 3. Dorin coba sama-sama coba. 1, 2, 3. Ya Dorin coba kau cepat. 1, 2, 3. Nah, sekarang coba dalam kelas. Masuk. Nah, sekarang tadi kan kamu sudah mempraktekkan di luar, sekarang coba di dalam. Coba 1, 2, 3. Ada perbedaan tidak? Perbedaannya apa? Suara. Ya, kalau suara di luar. Kalau suara di luar, perbedaan kamu teriak dalam ruangan yang di luar ruangan apa perbedaannya? Bagaimana Isa? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Jadi? Ya, pasti suara, perbedaan suara. Kalau di luar ruangan? Kalau di
di luar ruangan dan dalam ruangan apa perbedaannya? Jadi berangkat dari rumah itu setengah 9 kan. Makan memang. Oke, jadi perbedaannya kalau di luar ruangan kan tidak ada pematulan, toh. Jadi dia pas kita teriak suaranya pasti bunyinya terlepas. Kalau kita dalam ruangan, kalau kita teriak pasti bunyinya akan mematu. Karena kita di dalam ruangan yang tertutup. Oke, sekarang Pak akan membagi kalian ke dalam Ada dua, yang kedua itu kita punya dosa. Apa dua kelompok, dihapus. 3 orang ya. Jangan kok ada yang sudah tahu apa baru lahir. Dua kelompok 3 orang. Ada dosa. Siap. Pilih dari dosa. Akan masuk dalam kelompok berapa? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Dosa itu jadi dosa. Atau 2 orang. Oke. Kan ini garis ini satu kelompok, satu kelompok. Dosa itu dibahas. Oke, jadi di perubahan sebenarnya di nama kelompoknya baru jawabannya bagian bawah ya. Nama kelompok baru jawabannya bagian bawah. Sebuah dosa sendiri dengan pikiran, tindakan, nafkah, bohong, meramah orang tua, tipu guru, apalagi tipu orang tua, malas. Itu dari karena dosa selama tobat nanti aku terima tobat. Di mereka hijab kelompok 1 dari kelompok 2 dan memegangi kelompok 3. Penghuni itu sakramen Eucharistik itu. Penghuni tidak bisa mengenal. Sakramen Eucharistik itu. Itu beda. Nanti kalau saya soal tulislah perbedaan antara sakramen pengajian dengan sakramen tobat. Oh, kalau sakramen tobat itu sakramen pengajian sebelum akhir. Kalau sakramen tobat itu punya dosa yang telah akan setiap hari. Beda. Masih ingat apa-apa yang dipakai waktu kita menerima sakramen pengajian? Kalau baru kita saksikan hari-hari atau yang di pengajian, mereka takut dengan membawa apa saja. Kain putih. Ingat kalau di ulangan itu jawab kain putih. Kamu kalau sebut kain tidak, itu nilai setengah. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Waktunya 15 menit ya. Engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ingat itu. Suara-suara yang pas ini terima waktu kembali ke kota ini. Ingat aku mau waktu atau aku mau waktu dalam. Sekarang pakai kata dalam bukan dari atas deh. Ada yang nanti pimpin doa pada paling atas. Lalu pulang kamu pakai kata atas atau dalam. Pakai dalam itu dalam. Aku sudah lagi. Dalam nama Bapa dan atas nama dalam nama Bapa.
Amalia sudah terima. Kamu terima dua sekalian. Sebelum kamu terima sakrament Ekaristi, kamu terima dulu sakrament Ekaristi. Jadi, terima dulu sakrament Ekaristi. Ingat baik. Nanti baru segera berurusan. Dan sekarang terangkan dengan sakramen tobat. Materi 2 sakramen tobat. Lewat notaris tertulis materi 2. Ketiga dan kesempat dicatat hadis itu ingat diucap saran-saran sakramen tobat. Hari Senin baru bagi kue. Sakramen tobat. Atau sakramen apa? Sakramen tobat itu sakramen apa? Ilmu. Sakramen tobat itu sakramen apa? Pengakuan dosa. Tulis pengakuan dosa. Lanjut di situ itu materi 2 sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Masih ada lagi selain. Tidak ada buka ini jendela. Bukan jendela. Ada yang sudah? Dan ini sudah? Selesai. 5 menit lagi ya. Sakramen pengakuan dosa atau masa asal. Pengakuan dosa, dosa mana? Ini apa? Hukumnya bagaimana? Hukum itu kan? Atau rekonsiliasi, sambung. Rekonsiliasi. Tulis. Semua? Gadis sudah? Konsiliasi, sambung terus. Siliasi. Rekonsiliasi. Itu nama lain. Kalau orang bilang sakramen rekonsiliasi, kok jangan bengong? Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Kenapa ada sakramen rekonsiliasi? Kenapa di agama kita itu ada sakramen itu? Kenapa di agama kita ada sakramen itu?
Udah. Iya, tepuk tangan untuk Safety. Tepuk tangan. Gereja siap berani kuat. Supaya manusia ini Tiga lagi bro, pegang dulu. Ayo. 20 lagi bro. Sudah semua? Oke, kumpul. Oke, kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Kami siapkan dari asal-asal ini. Oke, sekarang Pak minta berdiri. Boleh. Semangat. Oke, sekarang dulu. Oke, adik-adik, tadi salah satu fenomena dari bunyi di sekitar kita yaitu setiap kita mendengarkan banyak sekali bunyi, mulai dari suara orang berbicara, musik, suara kendaraan, suara musik kita yang di speaker tadi, di HP, atau suara kicauan burung pas pagi-pagi kalau tidak ayam yang berkokok. Mereka itu sudah sumpah. Contohnya tuh misalnya Orang punya jasa dosa. kamu pukul meja akan menghasilkan bunyi tidak? Tidak. Bunyi tidak? Tidak. Itu bunyi dari mana? Mereka habis setelah semua Dari putaran antara meja dengan kamu pukul meja pegang kepala antara meja dengan contoh fenomena gelombang bunyi yang lain seperti contoh dorin teriak yang teriakan di luar itu kan kita suarakan getar loh, itu maksudnya bunyi tidak? Ya benar. Terus macam contoh kamu yang tiup pianika, tidak seruling, pukul bohong, benda itu maksudnya bunyi tidak? Ya benar. Oke, sekarang Pak akan memberikan lembaran evaluasi. Kerjakan masing-masing ya. Kalau tadi kelompok kerjakan masing-masing. Singkat nama kelas
dengan hari tanggalnya. Jangan takut menyampaikan doa kita karena imam sumpah waktu berada di Oke Pak, beri waktu 20 menit. Mulai dari sekarang. Di sini ada yang stop. Imam, siapa? Nah, kita kan. Kita kan. Siapa lagi ada Tulis nama, hari tanggal, di sini yang kelas. Itu Cynthia boleh kuning. Waktunya 20 menit ya. Ngomong semua, imam tidak mari puji ketua. Jangan ada di sini. Supaya terima keramen Ekaristi terpenuhi aku benar-benar bersih. Tidak ada anak-anak berdosa, tidak kemudian dosa. Oleh semua masih boleh dosa tertahu masih kemudian sebelum kenapa dari kenapa dari mengaku kenapa mau bertobat aku menjadi orang akan bersalah sekarang tobat kamu belum tobat dan sebelum mati. Sekarang saya minta kamu buka itu buku biarkan anak-anak dia hilang pelan-pelan. Itu yang tidak ada belum sudah. Yang tidak ada buku bisa terangkan teman. Kau ada buku tidak? Juga tidak ada. Jangan buka dengan ini. Sudah. Sudah. Halaman berapa? Yang bilang mengaku? 23. Halaman
Sudah semua? Sudah semua? Sudah belum? Ada yang belum? Oke, kali kumpul semua bawa sini. Oke, sekarang Pak ingin tanya lagi. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang ada yang tahu manfaat dari fenomena gelombang bumi? Ada yang tahu manfaat dari fenomena gelombang bumi? Ingat semua dosa-dosaku. Berilah keberanian kepadaku agar aku dapat Fenomena gelombang bumi untuk apa? Bunyi itu supaya kita bisa menentukan. Ya. Oke, sebelum akhir pelajaran kita hari ini, Pak yang memberikan kamu tugas juga. Siapkan alat tulis kalian. Gani, tuliskan fenomena gelombang bumi yang kamu temui di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Di rumah orang kecil. Tuliskan fenomena gelombang bumi tuliskan fenomena gelombang bumi yang kamu temui di lingkungan rumah dan di lingkungan sekitar. Minimal 10. Sudah tulis semua. Tuliskan fenomena gelombang bumi yang kamu temui di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Biar kita tidak membaca pokoknya dosa. Sudah. Oke, sekarang berdiri semua. Siapa yang mengusulkan Bapak untuk bikin ice breaking di rumah? Satu lagu dengan satu. Iya. Atau waktu itu kau tidak makan, kau Semangat.
Dan saat kau pulang,